Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran mata kuliah konsep dasar matematika 2 SD. Semoga selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pada pembelajaran 6 ini, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Pada peluang, kita selalu dihadapkan pada masalah menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel atau banyaknya dari anggota kejadian. Nah, jika banyaknya anggota ruang sampel itu sedikit, maka kita bisa menentukannya dengan mendaftar anggotanya, kemudian kita hitung. Tetapi jika banyaknya anggota dari ruang sampel itu banyak dan kita tidak memungkinkan untuk mendaftar, maka kita bisa menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel ataupun anggota dari suatu kejadian dengan menggunakan kaidah pencacahan ini. Pada pertemuan kali ini, kaidah pencacahan yang akan kita bahas ada 3. 1, pengisian tempat yang tersedia atau biasanya disebut dengan filling slot. Yang kedua, permutasi. Ketiga, kombinasi. Permasalahan seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan pengisian tempat yang tersedia atau menggunakan kaidah permutasi ataupun kaidah kombinasi, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, pengisian tempat yang tersedia atau filling slot. Permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan filling slot itu adalah seperti ini. Jika kegiatan pertama dapat dilakukan dengan P cara berbeda, kegiatan kedua dapat dilakukan dengan Q cara berbeda, kegiatan ketiga dapat dilakukan dengan R cara berbeda, dan seterusnya, maka banyaknya cara untuk melakukan kegiatan itu berturut-turut atau bersama-sama adalah P kali Q kali R kali dan seterusnya cara berbeda. Jadi kita tinggal mengalihkan saja banyaknya cara berbeda yang dilakukan setiap kegiatan. Kita lihat bagaimana ilustrasinya pada contoh ini. Ani mempunyai 4 kaos bola, yaitu kaos Manchester United, Arsenal, AC Milan, dan Barca. Ada 4 ya. Ani juga mempunyai 3 celana panjang dengan warna merah, hijau, dan biru. 3 ya, 3 macam warna. Ada berapa banyaknya variasi atau cara Ani memakai kaos bola dan celana panjang? Jadi di sini kaos bola dan celana panjang bersama-sama. Kaosnya di atas, celana panjangnya di bawah, dipakai di bawah. Oke. Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Untuk kaos MU
maka variasi yang mungkin adalah kaos MU dan celana panjang berwarna merah. Kedua, MU celana panjang warna hijau. Kemudian kaos MU dengan celana panjang berwarna biru. Jadi untuk satu kaos bola itu bisa membuat tiga variasi susunan kaos dan celana panjang. MU dan celana merah, MU dan celana hijau, MU dan celana biru. Nah, di sini ada Arsenal. Arsenal juga begitu. Ada 3 variasi pasangan kaos dan celana, yaitu Arsenal dan celana warna merah, Arsenal dan celana warna hijau, dan kaos Arsenal dan celana warna biru. Begitu juga untuk yang AC Milan, ada 3 variasi. Untuk Barca juga begitu. Di sini ada 3 variasi. Banyaknya cara memakai kaos 4, banyaknya cara memakai celana panjang 3. Maka jika kita gunakan yang aturan atau kaidah dari film slot, maka banyaknya cara memakai kaos dan celana panjang secara bersama-sama, kaosnya di atas, celananya di bawah, adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Banyaknya variasi cara Ani memakai kaos bola dan celana panjang bersama-sama, ada 12 cara atau 12 variasi. Contoh kedua, dari kota A ke kota B terdapat 4 jalan. Dari kota B ke kota C terdapat 6 jalan. Tentukan banyaknya rute yang dapat dilakukan oleh seseorang yang sedang bepergian dari kota A ke kota C melewati atau melalui kota B. Ada berapa banyak rute yang mungkin bisa dia pakai untuk sampai ke kota C? Kita bisa menggunakan kaidah filling slot untuk menentukan banyaknya rute. Banyaknya rute dari kota A ke kota B 4. Dari 4 ini banyaknya rute dari kota B ke kota C 6. Jadi tiap satu dari A B punya 6 variasi. Padahal di A ke B itu ada 4 rute atau jalan. Sehingga banyaknya rute dari kota A ke kota C melalui kota B adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi banyaknya rute yang dapat dilakukan oleh seseorang yang sedang bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B adalah 24 rute. Kaidah pencacahan yang kedua adalah permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat disusun dari n unsur yang diambil seluruhnya atau sebagian dengan memperhatikan urutannya. Urutan diperhatikan, apakah di urutan pertama atau urutan kedua atau urutan ketiga, itu merupakan susunan yang berbeda di permutasi. Contoh, ini permasalahan yang ada di permutasi atau yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan permutasi. Tentukan permutasi dari A, B, C
jika diambil 2 unsur. Saya menggunakan hanya 3 unsur di sini supaya saudara bisa memperhatikan bagaimana ilustrasi sebenarnya. Jadi di sini unsurnya hanya 3, kemudian diambil 2 unsur. Kita deskripsikan. Oke, bagaimana jika diambil 2 unsur dan bagaimana jika diambil 3 unsur. Berikut ini jika diambil 2 unsur. Ya. Permutasi dari A, B, C diambil 2 unsur. Jadi maka permutasinya adalah AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Kita daftar ini. Kemudian kita hitung. Berapa banyaknya permutasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jika unsurnya sedikit, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi banyaknya permutasi dari ABC jika diambil 2 unsur adalah 6. Bagaimana permutasi itu jika diambil 3 unsur? Permutasi dari ABC diambil 3 unsur. Maka susunannya atau permutasinya adalah ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permutasi. Permutasi ABC jika diambil 3 unsur adalah 6. Kita sebelum kita terapkan di soal ini ada teorema untuk menentukan banyaknya permutasi. Banyaknya permutasi n unsur yang berbeda jika diambil r unsur, r lebih kecil sama dengan atau sama dengan n adalah, ini simbolnya, permutasi n unsur diambil r unsur sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial. Apa itu faktorial? Kita ingat kembali, n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Jadi kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, masih ingat ya? Contoh penerapan dari permutasi. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Ada 10 calon. Mau dijadiin ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi bila seseorang terpilih jadi ketua, tentunya berbeda kalau dia terpilih sebagai sekretaris, ataupun berbeda kalau dia terpilih sebagai bendahara. Karena itu ini bisa diselesaikan dengan menggunakan permutasi, yaitu permutasi dari n-nya berapa? N-nya 10, R-nya ketua, sekretaris, bendahara, R-nya 3 ya. Oke. Jadi permutasi dari 10 unsur diambil 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Sehingga sama dengan 720.
kalau sudah sampai di sini, jangan berhenti dulu. Kita harus menjawab pertanyaannya. Jadi, banyak cara memilih pada pemilihan tersebut adalah 720 cara. Rumus yang tadi itu adalah permutasi untuk unsur-unsur yang berbeda. Nah, bagaimana jika dalam permutasi itu ada unsur yang sama? Maka jika ada unsur yang sama, kita menggunakan rumus yang ini. Jika pada n objek terdapat n1 jenis 1, n2 jenis 2, dan nk jenis k, maka banyaknya permutasi adalah P sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial kali N3 faktorial, dan seterusnya sampai dengan NK, banyaknya jenis yang sama tadi. Oke, kita terapkan di soal. Misalnya seperti ini, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata literatur? Oke, pada kata literatur, ini ada huruf-huruf yang sama, yaitu T, ya, T ada 2. Kemudian R-nya ada 2. Ini adalah unsur-unsur yang sama. Kurikulum. Sini ada yang sama, C ya, C2 sama. U-nya 1 2 3. 3 ya. R-nya 2. Baik, kita selesaikan. Kita mulai dengan yang literatur tadi. Literatur banyaknya huruf di situ 9. T2 sama ya, R2, sehingga banyaknya permutasi 9 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 90.720. Oke. Jadi banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata literatur adalah 90.720 susunan permutasi. Kurikulum. Banyaknya unsur 10 ya. C U R R I C U L U M 10. Oke, di sini ada C2 sama U3 R2. Yang lain satu-satu. Maka banyaknya permutasi 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 151.200. Jadi banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata kurikulum adalah 151.200. Baik, itu tadi jika ada unsur yang sama. Sekarang jika permutasinya itu adalah permutasi dari unsur-unsur yang disusun secara melingkar. Biasanya disebut dengan permutasi siklis. Berapa banyaknya permutasi siklis dari n objek? Oke, banyaknya adalah n-1 faktorial. Ini contoh soalnya. Dengan berapa cara 9 kue yang berbeda
disusun melingkar di atas meja. Misalnya kuenya Nagasari, lumpur, pisang goreng, dan seterusnya, sebanyak 9 macam kue yang berbeda. Tidak boleh pisang goreng. Nah, ini ada yang sama jika demikian. Dan jika demikian, maka kita tidak menggunakan rumus ini. Ada tambahannya. Oke, cara 9 kue yang berbeda disusun melingkar. Oke, ini dia. Objek disusun melingkar, maka banyaknya permutasi 9 min 1. N-nya 9. Dikurangi 1 faktorial. 9 dikurangi 1, 8. Jadi 8 faktorial. 8 faktorial itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 40.320. Yang seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan cara mendaftar. Capek ya. Jadi kita gunakan kaidah pencacahan. Jadi banyaknya cara 9 kue yang berbeda disusun melingkar di atas meja adalah 40.320 cara. Kaidah pencacahan yang ketiga adalah kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan yang berbeda yang dapat disusun dari n unsur yang diambil seluruhnya atau sebagian dengan tanpa memperhatikan urutannya. Kalau permutasi tadi urutan diperhatikan, tetapi di kombinasi urutan tidak diperhatikan. Jadi A, B dikombinasi itu sama dengan B, A. AC sama dengan C, A. BC sama dengan B, A. Jadi ini merupakan sesuatu yang sama. Ya, mari kita lihat ilustrasinya jika kita mengkombinasikan 3 unsur A, B, C. Jika diambil 2 unsur dan jika diambil 3 unsur. Ini yang tadi saya pakai dalam mengilustrasikan permutasi. Nah, dikombinasi AB sama dengan BA, CA sama dengan AC, CB sama dengan BC. Sehingga ini AB dan BC itu adalah sesuatu yang AB dan BA itu adalah sesuatu yang sama. AC dan CA adalah sesuatu yang sama, adalah susunan yang sama. BC dan CB itu adalah susunan yang sama. Sehingga banyaknya kombinasi dari ABC jika diambil 2 unsur adalah 3 ya. Karena BA itu sama dengan AB, AC sama dengan CA, CB sama dengan BC. Jika dikombinasikan 3 unsur, diambil 3 unsur. Pilih di sini, maka unsurnya adalah A, B, C. ACB. Oke. ACB itu sama dengan A, B, C. Tidak diperhatikan urutan ACB, BCA, BAC, CAB, CBA itu sama dengan ABC. Dikombinasi. Jadi banyaknya kombinasi dari ABC jika diambil 3 unsur adalah 1 ya. Ini latihannya. Contohnya, pada suatu tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 3 soal
dari 5 soal yang disiapkan. Tentukan banyaknya susunan soal yang mungkin dikerjakan oleh peserta. Karena ini masih 5 soal dan yang diambil 3, maka kita bisa mendaftarnya. 3 soal. Kalau misalnya seseorang itu mengerjakan nomor 1, 2, 3, sama atau tidak dengan jika dia mengerjakan nomor 2, nomor 1, dan nomor 3. Sama kan ya? Sama. 3 soal itu 1, 2, 3 sama dengan 3, 2, 1 sama dengan 2, 1, 3. Karena itu ini bisa diselesaikan dengan menggunakan kaidah kombinasi. Susunan soal yang mungkin adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, ya. Oke. 2, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi banyaknya susunan soal yang mungkin dikerjakan oleh peserta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal. Ada 10 susunan soal. Bagaimana kalau tidak mendaftar? Oke, kalau tidak mendaftar kita menggunakan rumus. Ada rumusnya di sini, banyaknya kombinasi n unsur yang berbeda jika diambil r unsur, di mana r-nya lebih kecil dari n, adalah n faktorial dibagi n min r faktorial kali r faktorial. Baik, kita coba untuk menyelesaikan soal yang tadi dengan menggunakan rumus kombinasi, menentukan banyaknya kombinasi. Oke, ini yang tadi ya. Jadi n-nya 5 ya. 5 dan R-nya 3. Banyaknya susunan soal adalah kombinasi dari 5 soal diambil 3 soal. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. 10. Sama ya? Jadi kalau kita kerjakan dengan cara mendaftar ataupun kita kerjakan dengan menggunakan rumus, hasilnya juga akan sama. Contohnya, dalam suatu lomba cerdas cermat akan dipilih 3 orang wakil yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 wanita. Terdapat 4 calon untuk laki-laki dan 3 calon untuk wanita. Tentukan susunan wakil lomba cerdas cermat yang mungkin dipilih. Sudah perhatikan di sini. Di sini ada 2 hal atau 2 kegiatan yang perlu saudara perhatikan, yaitu memilih 2 laki-laki dari 4 laki-laki dan memilih 1 wanita dari 3 orang wanita. Kemudian bersama-sama, yaitu 2 laki-laki dan 1 wanita. Jadi saudara harus melakukan 3 kegiatan ini. Oke, ini yang pertama, maka susunan laki-laki adalah kombinasi dari 4 diambil 2. 4 calon laki-laki yang dipilih 2 laki-laki. Kombinasi dari 4 diambil 2 adalah 4 faktorial
dibagi 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 2 kali 3 4 2 kali 3 sama dengan 6. Banyaknya susunan untuk wanita itu adalah kombinasi dari 3 diambil 1 sama dengan 3. Kalau bersama-sama banyaknya susunan laki-laki dan wanita, maka kita menggunakan prinsip filling slot tadi. Bersama-sama kita tinggal mengalihkan kombinasi 42 kali kombinasi 31, 6 kali 8 sama dengan 18. Jadi banyaknya susunan wakil lomba cerdas cermat yang mungkin dipilih adalah 18. Itu adalah pembahasan untuk kaidah pencacahan yang ketiga. Selesai ya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman saudara dalam memahami materi kaidah pencacahan, sekarang silakan saudara kerjakan tugas ini. Tugasnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 butir soal. Ya. Baik, terima kasih. Anda telah mengikuti tutorial materi kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di video tutorial materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komentar.